Masuk SMA negeri 4 tuh 10 juta, Nah. 4 juta paling kecil. Saran saya tidak usah nitip. Karena nilai anak itu yang menentukan. Kalaupun ada nanti IPA IPS, siap-siap nih. Apa kabar yuk? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama jadi kepala sekolah SMA 4? Kalau berdasarkan SK sekitar hampir 10 tahun. 2 periode gubernur berarti. Iya kan? Bener. Oh, Beneran kemarin dari perpindahan kabupaten ke provinsi. awal mulanya. Nah, waktu diangkat dari kabupaten, Heeh. nah, di 2017 kita kan beralih ke provinsi. Benar. Nah, akhirnya sampai sekarang. Kalau Sampai hitungan dari provinsi dari 2020 sih SK-nya kalau dari provinsi. Oh. Karena perubahan apa ya? Nomenklatur ya? Ya, perubahan pengaturan bahwasanya ke SMA dikembalikan di provinsi. Ya. Itu menurut Ayu enak di kabupaten atau di provinsi yuk? Sebenarnya ada sisi yang emaknya gal. Sisi kalau dekat Lemak kabupaten. Ya. Provinsi berarti kita luas berteman dengan sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Jadi sisi bagusnya ada, sisi tidak bagusnya jadi agak jauh gitu ke provinsi. Jalur koordinasinya ya? Iya. Selama 10 tahun menjadi kepala SMA Negeri 4. Yang masih plus tak yuk? Masih, tapi Masih. itu tadi perubahan-perubahan itu terjadi seiring dengan aturan dari pemerintah. Dulu sekolah kita yang namanya sekolah plus. Terus ada sekolah model. Plus. Kalau plus itu caknya plus yang sikoknya dibuang belah banyak itu. Ya. Terus sekolah model, terus sekolah unggulan, yang terakhir sekolah rujukan kemarin. Oh. Lumayan sudah banyak yang dilalui. Itu semua atas keputusan dari Gubernur provinsi dan gubernur. Ya, tapi masih full day ya? Alhamdulillah masih full day. Jadi Senin sampai Jumat. Sabtu libur. Sabtu libur. Oh, enak dong. Libur 2 hari. Tapi 5 hari. 6 hari. Tapi kan hari Senin sampai hari Jumatnya sampai sore. Jam berapa itu yuk? Kalau hari Senin itu sampai jam 3:30. Kalau hari Selasa sampai hari Rabu sampai 4:30. Untuk hari Jumat itu sampai jam 1:30. Itu belajar? Tidak. Jangan berpikir lagi belajar serius itu tidak. Ya, yang untuk kita bagi dia itu jam pertama, sesi pertama itu yang namanya pelajaran ayaknya sekolah-sekolah lain. Nah, jadi belajar mengajar dengan guru di kelas itu tetap, pengaturan jamnya juga tetap, istirahat tetap kan. Cuman di sesi berikutnya setelah istirahat itu ada istilah kita di sekolah ini pengembangan diri. Pengembangan diri itu salah satunya mengikutkan anak di dalam yang namanya organisasi. Eskul ya? Ya, eskul. Eskulnya ada PMR, ada Rohis, ada Paskibra, dan ada Pramuka. Nah, di hari berikutnya itu ada yang namanya Olimpiade Sains. Nah, jadi anak diwajibkan ikut untuk di klubnya masing-masing. Hobinya di mana? Hobinya di matematika, silahkan ke IMO. Hobinya fisika, silahkan ke IPO. Hobinya debat bahasa Inggris, silahkan kelompok debat bahasa Inggris, itu ada. Jadi kita fasilitasi seluruh anak untuk kegiatan itu. Dan mereka tidak monoton kayak anak harus mendengarkan. Bisa jadi mereka diskusi, bisa jadi mereka buat proyek, bisa jadi mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada tentang OSN atau Olimpiade itu. Oh, bukan dari jam 7 sampai jam 4:30 belajar. Bukan. Harus. Itu pun pagi kita kalau hari Selasa sampai hari Jumat
hari Kamis lah yang jelas. Itu kita ngaji dulu. Kalau yang pagi. Ya dari jam 7 sampai 7.15 itu kita baca kitab dulu. Kitab kuning. Kitab kuning, kitab Al-Quran. Oh, Al-Quran. Kalau yang non Muslim silahkan pakai kitabnya masing-masing. Jadi iya banyak gitu. Ada Buddha, ada Hindu, ada Protestan, ada Katolik, ada semua di sini. Ada gurunya? Ada. Oh, lengkap berarti ya. Jadi, kebenaran untuk kegiatan itu kita fasilitasi misalnya di hari Jumat. Itu terlihat. Rohisnya ya? Ya. Kalau rohis itu khusus agama Islam, kita bagi nanti yang ahwat dengan Ikhwannya kita pisah. Nah, yang non Muslim nanti ada tempat tersendiri, ada gurunya yang. Artinya bukan menyampingkan non Muslim, tetap ada. Ya? Tetap kita toleransi, tetap kita sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, tetap di sini kita fasilitasi. Iya, selama 10 tahun ya. Itu apa yang sudah diberikan 2 sama 4 yuk kira-kira? Prestasi lah mungkin. Nah, kayaknya itu. Alhamdulillah kalau prestasi bukan saya sendiri sih, saya didukung oleh yang namanya komponen guru, komponen tata usaha, termasuk stakeholder yang ada di sekolah lah gitu. Alhamdulillah prestasi-prestasi anak itu cukup lumayan. Dari pengembangan diri mereka itu tadi itu bisa membawa anak-anak kita bahkan sampai ke tingkat pusat juga. Ke nasional. Iya, ke nasional. Tahun berapa itu kita pernah, bahkan ada anak kita yang pernah pertukaran pelajar ke Amerika, pernah. Itu anak kita namanya Nova. Tahun ini kayaknya ada juga yang usul, kemarin sudah sempat minta rekomendasi dengan saya, tinggal seleksi. Mudah-mudahan lah, didoakan lah ikut pertukaran pelajar di Amerika kayak itu. Tahun ini ya? Ya, tahun ini mudah-mudahan. Nah, yang prestasi tadi itu tadi dari label sekolah. Mulai tadi dari sekolah model, sekolah rujukan dan sebagainya itu sudah kita tapaki, dan anak-anak ya alhamdulillah mendukung kegiatan itu semua, didukung juga dengan prestasi-prestasi mereka. Tidak mesti di olahraga. Karena gini Pak Imam, kita kan waktu mengambil anak masuk ke SMA 4 itu kan ada yang namanya jalur prestasi. Prestasinya kan dibagi 2, akademis maupun non akademis. Nah, disinilah kita memfasilitasi anak. Yang akademis, ya, misalnya saya tidak hobi yang namanya di lapangan, berarti kan saya harus ada yang namanya ruangan, di akademisnya. Yang non akademis tadi mungkin dia hobinya di lapangan, olahraga atau mungkin ke labor dan sebagainya itu. Jadi disinilah kita memfasilitasi anak dalam proses yang namanya pengembangan diri. Karena memang dari awal kita ambil anak itu dalam hal yang berbeda. Tidak mungkin kita harus sama kan di dalam. Nah, itu jadi kita kembangkan, kita tumbuhkan minat bakat mereka, dan yang inilah juga yang membuat nama kita, sekolah kita. Lambung ya. Nah, lumayan lah. Kalau ada event-event tertentu kayaknya agak dihitung-hitung orang juga lah. Empat hadir katanya kan seperti itu. Menakutkan memang. Menakutkan. Kayak apa menakutkan? Itu dari segi akademik, Bu. Kalau dari non akademik apa Bu? Selain prestasi deh. Sekolah mungkin ada bangun baru mungkin ada gak? Alhamdulillah kalau untuk bangunan selama saya di sini kita sempat usul ada beberapa fasilitas. Nambah lokal di belakang itu ada 2, terus nambah labor, terus nambah WC ya, toilet siswa, ya. Terus itu tempat wudhu siswa itu juga dirapikan. Ya alhamdulillah, termasuk itu ada fasilitas juga di tengah-tengah lapangan kita tadi, sejenis panggung untuk mereka ya mengekspresikan lah. Pentas ya. Jadi satu saat mereka ada waktu untuk mengekspresikan hasil mereka dalam kegiatan, kita punya tempat panggung gitu ya. Kalau dari pendidikan apa Bu? Jurusan apa sini Bu? Kalau jurusan layaknya sekolah umum, kita itu sekarang ini kan udah sekolahnya pakai kurikulum merdeka ya, soalnya merdeka sekali. Guru yang pening. Bawa speaker. Itu ada lagi yuk.
Ya, jadi kita memang kebenaran kelas 10, 11 dan 12 kita sudah pakai kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka ini tidak mungkin tidak sama dengan cak kita dulu. Ya. Jurusan IPA, IPS kan, jurusan bahasa. Nah, mereka ini ada yang istilahnya tuh paket-paket. Oh, paket. Nah, paketnya di situ diambil itu dari minat mereka. Tapi mereka tetap harus ada pilihan apa, misalnya ada IPA, ada IPS digabung seperti itu. Nah, kebenaran kemarin yang alumni, udah alumni ya yang 12 ini, itu ada 5 paket. Jadi mereka ada gabungan mungkin matematika, fisika, ditambah dengan geografi, ekonomi, yang lainnya tetap ada kan. Nah, tapi di sini harapan kita dengan adanya pemilihan mata pelajaran seperti ini, mereka itu nanti tujuannya mungkin ke teknik. Di situ ada matematika, ada fisika. Atau di situ ada ekonomi dengan sosiologi. Mungkin dari ilmu kemasyarakatan mungkin mereka ke hukum atau ke akunting seperti itu. Jadi anak yang milih, kita siapkan saja form, mereka pilih sendiri, nanti kita tinggal mengkelaskan mereka. Oh, ini kelas yang pilihan ini, paket ini dan paket ini. Terjadilah 5 paket. Alhamdulillah yang kelas 12 yang barusan selesai pengumuman kemarin itu ada 5 paket mereka. Oh. Jadi tidak kati yang jurusan IPA, PS, sudah. Sekarang ini terserah mereka yang nak milih. Mungkin merdekanya tadi, Pak. Walaupun belum merdeka ya. Terus ini kan tahun ajaran baru ini kan ada program itu lagi yang jurusan IPA, IPS, bahasa, kemudian keagamaan bagi sanawiyah. Ya. Itu juga kami juga baru dapat informasi dari media, tapi kalau untuk secara undang-undang atau peraturannya, juknisnya kami juga belum terima. Itu saat sekarang minimal yang terdekat kebijakan yang bisa kami ambil, kebijakan yang bisa kami terima itu dari Dinas Pendidikan ya yang paling dekat. Nah, itu sampai sekarang belum saya terima. Belum. Jadi kalaupun ada nanti IPA IPS, ya siap-siap lah kayak siap-siap lah ya bener siap-siap bener ya itu karena itu tadi kemarin sudah lumayan enak karena anak kita serahkan mau pilih apa kan? Kalau sekarang ya kita juga harus memikirkan jumlah guru, Pak. Emang berapa guru sini yuk? Gini kan kita ada sertifikasi ya. Nah, sertifikasi itu kan harus ada jam wajib, misalnya jam 24 jam. Misalnya saya guru fisika kan. Guru fisika saya itu harus ngajar 24 jam. Ngajar fisika. Kalau seandainya nanti si siswa itu maunya IPS semua, misalnya kan, akhirnya ya guru IPA nggak ngajar. Bener ya, IPA nganggur loh, Pak. Nah, itu. Atau sebaliknya. Biasanya kalau di SMA 4 ini, kebanyakan mau IPA. Lah guru sosiologi, guru ekonomi, guru geografi itu suruh mau ngajar apa enggak? Duduk manis seperti Bu. Enggak dapat gaji sertifikasi kayak enggak 24 jam. Iyalah bener pula. Nah, itu. Jadi dilema juga jadinya. Kecuali mungkin kayak ada kebijakan baru, silakan ngajarnya ajar apa yang penting 24 jam. Nah, jadi kan kayak itu. Guru katanya kan serba bisa, ngajar apa baik. Pacaknya loh. Yang penting guru labelnya. Oh. Jadi itu belum keluar juknis ya? Belum sampai ke kita yang jelas. Kalaupun dari kementerian sudah digodok, sampai ke kita juga belum. Berapa yang tamat kemarin, Yuk? 280. Nah, ada 8 kelas kemarin. 8 kelas. Artinya mau ini 8 kelas juga. Tidak, kita nerima 7 kelas. Nah, kasusnya seperti ini. Dulu, waktu pertama saya berada di posisi menjabat kepala sekolah, kita ini agak timpang, agak lucu lah. Misalnya kelas 1 5 kelas, kakek kelas 10 5 kelas 11-nya misalnya jadi 7 kelas. Nah, kelas 12-nya 9 kelas. Jadi kan agak aneh hukum itu kan. Akhirnya seiring waktu, karena kita itu 21 kelas, biar tidak pakai fasilitas yang lain, nah, jadi
saya buat nanti kelas 10 7, kelas 11 7, kelas 12 7. Insya Allah tahun ini selesai 7 semua. 7 kelas. Jadi 7 kali 21. 7 sekelas rombelnya berapa Pak ini? 36. 36 ya. 36. Oh, 36 kali 7 berapa? 25. 250 ya. Sekian ya. 252 kalau tidak salah itu. 25. 252 kalau tidak Oh, salah. 252 ya. 7 kali 36. Benar Mas ya? 252. Ya, maaf agak ini. Iya. Gayanya. Itu kapan mulai apa sekarang? SPMB atau SPMB, Sistem Penerimaan Murid murid Baru. bukan siswa? Ya, bukan. Sekarang pakai nama kalimat murid. Ya, jadi sama dengan sekolah-sekolah lain, kita itu sekarang dalam posisi masa sosialisasi sekarang. Kayak tanggal 19 Mei, insya Allah sudah mulai dibuka. 19 Mei bulan ini? Iya. Jalurnya yang sudah dibuka duluan tuh domisili, afirmasi, prestasi akademik non akademik, sama mutasi. Oh, ada 4 jalur berarti? Ya, 5 benar 6. 6 terakhir kayak tes. Oh, yang TKA itu ya? Nah, tuh. Hah? Oh, tapi isaknya boleh juga itu kalimat itu ya. Lama-lama kan kita jadi asing di negara TKA kita. kan? TKA. Iya. Entar kita udah benar TKA itu. Oh, bagus kemarin ya. Iya. Apa TKA itu? Tenaga kerja asing. Oh, bukan. Tes kompetensi akademik. Nah, itu udah. Iya. Isaknya banyak ngetesnya ini. Nah, itu kakek pendaftarannya online atau offline? Online. Jadi kakek ada webnya. Kebenaran kita wilayah kena domisilinya di daerah Batu Raja, jadi wilayah Batu Raja Timur, jadi wilayah Batu Raja Timur itu satu web. Jadi SMA 1, SMA 4 sama SMA 5. Serentak. Satu web mereka. Karena dia domisilinya sama. Oh. Batu Raja Timur gitu. Jadi mereka silakan nanti daftar lewat web itu. Kalau dia daftar ke 5, dia balik ke 5. Kalau dia ke 4, dia lari ke 4. Seperti itu diprosesnya. Satu pintu. Itu, iya. Kemudian kayak gini nih, apa untuk satu siswa nih misalnya kan, itu bisa daftar berapa sekolah pilihan? Misalnya di SMA 4, daftar di SMA 1. Nah, Jung tuh. Kalau nyingok ke posisi itu, untuk domisili, kayaknya cuma siko sama satu pilihan. Satu pilihan. Kalau dia yang lain itu, karena ada aturan lain untuk yang pilihan yang lain itu boleh dari wilayah lain, wilayah dalam satu wilayah atau di luar wilayah. Jadi misalnya dari Batu Raja Barat daftar masih bisa itu. Nah, cuman kalau tidak salah informasi terakhir, karena wilayah SMA 3 itu juga masuk wilayah Batu Raja Timur. Karena kan ada wilayah yang bersinggungan kan di dekat antara rel seberang sini dengan sini kan. Itu jadi dia wong ambil satu web dengan SMA, dengan kita yang di Batu Raja Timur. SMA 3 itu mana? Layong. Jauh. Tebu, ya betul. Emang timur tuh bukan dari timur tuh yuk. Dia Batu Raja Barat. Tapi masyarakatnya kan ada wilayah ibarat kita itu apa ya, irisan kalau matematika itu dekatnya kan. Cak kita ini kan ke daerah seberang ini Tanjung Gemalo. Kan posisi dia kan Batu Raja Timur kan, nah, nyebrang. Padahal kalau kita nengok rute geografis kan agak jauh dia lah nyebrang dengan sungai. Nyebrang Ogan. Nah, nyebrang Ogan. Nah, itu pula dengan Batu Raja Barat itu kan cuma dibatasi dengan batas rel kan. Mereka tuh. Iya, nah, sementara yang dari rel ke sini itu kan kategorinya sudah Batu Raja Timur. Tapi kalau dilihat jangkauan dekatnya ke barat, dekat ke SMA 3 dia. Oh. Jadi dia bisa, makanya kita ambil itu. Daerah Serius, ke arah sini. Barat ya. Perbatasan lah ya. Nah, makanya kita di batas wilayah bersinggungan kan namanya kan, bersinggungan. Iya, yang cak itu juga. Makanya kemarin SMA 3 ngomong
kita melok sama-sama satu web. Biar itu tadi, biar budak itu tidak do nak ragu nak ke sana nak ke sini. Kalau dia lah milih ke sana silakan, nak milih ke sini silakan. Kira satu web kayak dibagi ya. Misalnya satu web, misalnya dekat dengan SM4 misalnya kan. Setuju kami yang itu Pak. Tapi kadang-kadang yang di daerah sini deh, Sekerjaya atau Air Pau, ada yang pengen sekolahnya kan ke SMA 1. Atau yang daerah Sukajadi pengennya ke SMA 4. Kan ada kan? Iya. Nah, padahal kalau di Jingok Rute kan dia dekat ke SMA 5. Sama 5. Tangsi. Sama satu kan. Nah itu. Tapi ada keinginan anak tuh yang pengen masuk ke misalnya ke SMA 4. Nah itu. Tapi tetap itu sudah sesuai dengan pembagian wilayah yang kami dikeluarkan dari dinas provinsi kemarin. Tidak kami salahi karena itu pengajuan wilayah itu kemarin sudah di ACC, jadi kami sesuai dengan aturan yang ada itu. Termasuk Smedegri itu masuk dalam satu web itu, tidak? SMK tidak? Iya. Khusus SMA ya? Iya, khusus SMA. Semuanya beda berarti. Karena SMK ada aturan lain lagi kayaknya mereka tuh. Ada tidak salah, ada tes apa ya? Tes kemampuan apa mak itu. Nah, TKA juga. Mungkin TKA apel. Ya, benar-benar langsung penjurusan mereka ya. Karena tadi langsung TKI dia kan tidak. Tapi sama tanggal 19 yuk. Sama. Kalau serentak juga ya? Serentak karena aturan 1 dari Pergub balik ke Jogja Provinsi sama bareng-bareng kalau. Wila parah tanggal. Betul. Tanggal berapa sekarang? 14 ya? Insya Allah Senin depan ya. Senin ini kaget insya Allah kan kita mulai buka. Ya. Nah yang tidak lulus di apa tadi yuk apa? Afirmasi itu bisa daftar lagi di ini enggak? Di TKA tadi? TKA mungkin. Bisa, boleh. Karena itu tadi silahkan daftar. Tapi tolong diingatkan dengan wali siswa, dengan para siswa. Kalau nak daftar, tolong jingok dulu persentase yang ada itu. Misalnya SMA 4 kan cuma nerima 7 kelas. 7 tadi dikalikan 36, artinya cuma ada 252. Nah, 252 itu ternyata domisili lah 35%. Domisili 30%, 35%. Iya, afirmasi 30%. 70. Nah, sisanya itu tinggal dibagikan ke yang mutasi sama tes tadi. Dikit berarti. Dikit, makanya terus diingatkan lagi juga, lihat nilai raportnya. Karena sekarang ini kalau mungkin dulu itu kan namanya donasi ya. Kemulah samping pintu sekolah pasti masuk. Nah, kalau sekarang ini ada jenjangnya. Dia nilai raportnya itu berapa, dijingok berapa rata-ratanya, terus ternyata kagak ada yang sama, baru dijingok jaraknya dari sekolah. Dari sekolah itu jaraknya yang terdekat. Ternyata jaraknya juga sama. Nah, baru dijingok umur. Iya. Tidak bisa jadi sebelah utara 10 meter, sebelah barat kan 10 meter kan jarak sama kan. Nah, ternyata itu juga sama. Itu kagak dijingok umur. Lahirnya siapa yang duluan. Bukan yang belakangan. Kalau sama-sama lahir sama yuk. Nah, jingok meninggal. Maksud nak gitu, datangnya dulu bidannya ini. Lahirnya siapa duluan? Nah, benar. Karena itu tadi yang jadi juga perhatian juga para wali siswa, terutama siswanya. Waktu verifikasi data, jangan heran kaget karena aturan itu menunjukkan nama di KK dengan nama orang tua di raport itu harus sama. Kalau tidak sama? Ya tetap berarti dia sudah tidak sesuai dengan aturan. Mohon maaf, kalau dia berarti dia BTL, berkas tidak lengkap. BTL. Bukannya Bunga Citra Lestari. Artis itu. Namun Bunga Citra Lestari, caknya para hawa itu. Itu seperti itu. Jadi sekalian mengingatkan mereka juga. Jangan sampai heran kaget begitu diverifikasi karena kan mereka sudah daftar lewat web, mereka kan harus datang lagi ke sekolah yang dituju. Ke berkas itu. Ya, jadi berkas syarat-syarat itu dibawa. Waktu diverifikasi
ternyata tadi ada beda, ya mohon maaf, tidak bisa diterima. Berarti kami anggapnya itu tidak jadi daftar. Bisa tidak ya kira-kira yang apa tuh yang titipan mungkin dari Cak kami nitip misalnya itu masih bisa tak yuk? Apa anggota DPR, apa mungkin dari komite atau dari guru sendiri gitu. Saran saya tidak usah nitip. Kenapa? Karena nilai anak itu yang menentukan. Nilai rapot. Nilai rapot sekarang. Iya, nilai rapotnya yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dengan IPS. Itu menentukan. Jadi kalaupun dititip ternyata nilai budak itu besar, tidak kategori juga. Berarti memang budak itu masuk. Ya kan? Kalau dia kecil, tidak bisa juga nak dikatrol. Karena itu tadi, persentasenya jelas. 60% itu nilai rapot itu mendukung. 60%? Hukum itu sebenarnya nilai rapot. Kita ranking dulu dari jumlah nilai rapot. Baru yang kalau terjadi katanya sama-sama tadi baru balik ke situ. Jadi kuncinya saran saya tidak usah titip-titip. Langsung bay. Langsung lah bay. Nemu ibu kepala sekolah. Bukan. Temuilah panitia. Iya. Ya kan ada berkas apa fisiknya gitu kan? Kalau fisiknya kan bertemu dengan panitia. Ya. Ibu kepala sekolah tidak menerima berkas, ya. Jadi mohon diingat, tidak menerima berkas. Iya, cuman jadi menerima apa tadi? Menerima apa? Isi berkasnya deh. Apa dia berkas? Tidak menerima. Disarankan seperti itu. Jadi maksudnya gini, Pak ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan kondisi yang percaya diri dalam kondisi seleksi, karena kan kedepannya juga mohon maaf di BUMN, di ASN, bahkan di perusahaan sekarang kan memang kemampuan dan skill kan ini. Nah, jadi kalau kita sudah dari awal ini membiasakan anak seperti itu, ya insya Allah ke depan mereka tuh percaya diri. Nah, kan kebanyakan mereka ini kan tidak percaya diri, yaitu yang memaksakan kehendak, gitu. Padahal itu ya merusak si anak itu sendiri tanpa disadari sebenarnya. Tanpa disadari. Pengennya kami terutama saya itu ya pengennya seperti itu. Jalani. Kalaupun memang belum rezekinya di sini, toh tidak akan selesai juga. Tidak sekolah lain kan bisa. Tidak mesti harus SMA 4 kan atau SMA negeri yang lain. Swasta juga banyak kok yang bagus. Bagus-bagus. Dan kita juga banyak juga para politisi, pejabat. Tidak mesti juga sekolah negeri kan. Mereka juga bisa juga maju. Artinya apa? Kemampuan masing-masing individu itu juga kan yang membawa makanan. Ya, di samping memang sudah garis tangan kan seperti itu. Terus siswa terjauh daerah mana yuk? Yang sekolah di sini? Caknya ada Batu Kuning. Ada? Oh, jauh berarti Batu Kuning. Iya. Nah itu kan Batu Kuning itu agak dilema kan itu. Ketiga dia jauh jaraknya. Benar. Agak aksesnya agak lumayan ngeri juga kan lewatnya itu kan. Jadi dia caknya cenderung agak ke arah sini, agak ke timur. Kalau nggak salah Batu Kuning barat ya. Nah itu cenderung ke sini. Kenapa? 1-5 jangkauannya kan agak lumayan dekat dibanding dia jangkau ke 3 kan. Kalau dia belok dari ke Polres itu kan muternya kan agak ngeri-ngeri kan. Kalau dia nak lewat dari sini ya tambah muternya kan. Itu tapi ada selagi dia sesuai dengan aturan bisa daftar baik. Bisa Karena tadi kan untuk jalur yang apa tadi prestasi tadi kan di luar wilayah juga boleh kan. Oh khusus prestasi ya. Prestasi juga boleh. Nah terus prestasi juga boleh di luar wilayah. Katanya tadi yang mungkin Hafiz itu masih berlaku dah. Kalau Hafiz untuk tahun ini tidak. Ya jadi, Allah. minta maaf kami berdasarkan Junis. Jadi seperti piagam-piagam FLSN tadi sudah itu O2SN, OSN. Nah itu dari tingkat kabupaten sampai di tingkat nasional itu boleh diterima. Bisa dihitung maksudnya kan? Nah, poin ya? Poin. Nah untuk perhitungan poin ada aturan lagi. Misalnya si A tadi juara 1 tingkat kabupaten, Olimpiade Matematik kan. Nah, ternyata dia tembus sampai ke tingkat nasional. Nah, jadi poin yang nasional ini yang dihitung, yang kabupaten tidak dihitung lagi. Jadi yang lebih tinggi ya. Dari itu. Jadi mereka
silahkan anak-anak itu kalau ada prestasi yang C itu walaupun tingkat kabupaten tolong dilampirkan biar bisa dihitung kan. Ya tapi yang tadi Habis. habis itu cak manu. Nah, tidak tahu. Sia-sia dong selama ini ngapal ya Allah kan masa sama 4 nak hafal 5 juz misalnya kan Insya Allah tidak sia-sia. untuk sekolahnya. Nah, yang jelas itu perlu jadi perhatian. Mungkin juga ada bagusnya. Kenapa? Pertama, kita ikut jalur yang Kementerian Pendidikan yang diterima. Jadi kalau yang di luar jalur kementerian kayaknya untuk tahun ini tidak diakomodir. Kementerian Agama? Iya, Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, kan kalau dia yang agama itu kalau di MTQ, misalnya di juara 1 MTQ tingkat kabupaten, nah itu bisa dihitung. Kalau yang lain dari itu yang katanya hapus sampai 30 juz juga tidak dihitung. Walaupun ada keterangan Iya, dari sekolah. betul. Kecuali dia melok MTQ tadi. Terus mau nasib sekolah-sekolah IT itu? Sebenarnya mereka punya peluang yang sama loh ikut Olimpiade, ikut FLSN, ikut O2SN. Mereka kan banyak juga yang berprestasi. Kan kata dia mau habis yuk, kecuali MTQ, STQ. Nah itu mungkin untuk apa ya? Untuk koreksi juga lah bahwasanya anak itu juga punya potensi yang lain kan sebenarnya kan tidak mesti dihabiskan. Iya. Terus siswa sini nih kalangan persentasenya kalangan ke atas atau ke bawah atau sedang yuk? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah? Iya. Karena buktinya hampir masih banyak yang nerima PIP kan banyak masih kan di sini. Sudah itu ya kehidupan mereka kan tidak perlu wah-wahian kan biasa-biasa. Jadi bisa dikategorikan menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas tuh ya paling nggak nyampe 5%. Oh, didominasi menengah ke bawah ya. Benar. Jadi itu kan dari pertama masuk ya misalnya diterima. Itu ada biaya lagi dak? Nanti nggak ganti biaya lain. Daftar ulang mungkin? Nggak ganti. Seragam? Seragam itu silakan mereka masing-masing. Silakan mereka mencari sendiri. Yang penting kita kasih contoh ini loh seragamnya. Cak ini, terutama cak sepan kan. Kami tidak mau kantong yang tempel-tempel kan. Jadi kami gantungkan. Kalau tidak salah masih di depan lobi itu warna-warna itu kan. Nah itu silakan mereka cari. Jadi bukan diakomodir. Kami tidak berwenang ke situ. Ranahnya kan sudah ranah orang tua kan. Jadi mereka silahkan. Yang tinggal mereka paling yang perlu kami tekankan itu kayak olahraga. Kalau olahraga itu kan sama kita punya ada alma mater kan. Nah paling itu kami ingatkan bahwasanya ya caknya agak lucu lah Pak. Kalau seragamnya belang-belang ada warna hitam, ada warna putih kan itu olahraganya. Kira-kira waktu dibawa gitu lomba tuh lemak rasanya. Bagus tapi indahnya perbedaan. Tapi kalau sudah, kukira kalau sudah menjadi trennya di Indonesia, ya kami juga ikut. Biarlah olahraga, pas olahraga pakai bajunya apa adanya. Tapi kan kebanyakan juga anak-anak kita ini juga kadang-kadang turun-temurun sih, ngambil baju dari kakak-kakaknya. Iya, caknya banyak juga yang apa ya, yang mereka tuh dijual gitu loh. Bukan, kakaknya atau anak uaknya dulu masuk SMA 4 sekarang masuk SMA 4 pakai itu warisan. Oh iya nak buat beramal tuh ya. Mana buat mahal itu? Iya juga sih. Iya kan? Mahalnya tuh kategorinya relatif sih sebenarnya. Kalau dia bahannya yang jelek juga bisa. Kenapa tidak koperasi yuk mengakomodir itu? Itu tadi pengennya kita bagus naruh ke koperasi, tapi kadang-kadang ada negatif thinking ya seperti itu. Banyak negatifnya. Ya benar. Daripada kita, daripada pusing, kami punya ini ya silakan mereka. Mungkin ada yang cetakan Batu Rajo, mungkin ada yang cetakan dari Jawa, silakan. Nggak ngerti kita. Nah, yang terutama kalau yang seragam biru-biru, silahkan mereka toko jahit banyak di Batu Rajo dicari Raden. Yang penting kami maunya seragam birunya cak ini, warnanya cak ini, jahitannya cak ini. Ya, karena terutama yang cowok kadang-kadang kan pakai
tampal baik ya. Nah, kalau kita sepan yang dalam, kantongnya yang dalam. Oh, kantong dalam nih. Dalam kargo. Ya. Tergaring ya? Iya, kalau yang tempelan caknya itu lapangan pramuka lah, boleh. Pramuka itu. Ya, lapangan pramuka boleh. Itu. Boleh ya? Ya. Ya giliran mereka ada kegiatan pramuka boleh dilaksanakan itu. Tapi kalau itu ya karena itu tadi kalau saya pribadi nih, Hah? kalau belum diseragamkan itu kasihan yang memang ekonomi ke bawah tadi. Nah, aku udah boleh pakai kantong tempel. Pasti kalau aku yang mikirnya Mm-mm. pertama dari sisi kerapian mereka memang tidak terlihat. Kayaknya ada banyak nian kan Sisinya. ininya. Nah, ya. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang kurang pas bisa dibawa. Tadinya misalnya mau ngomong tidak nak bawa Korek, bawa sih. powder, bawa korek kan ya, itu kan banyak tempat dia nak nyimpan kayaknya. Itu dari sisi yang bisa kami pandang. Keamanan ya. Betul, betul keamanan baik. Emang selama ini ada kok yuk? Selama Apa? 4 ini Yang merokok. merokok, belago, apa namanya itu? Tawuran. Kalau tawuran alhamdulillah sih mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak karena dia tidak usah diikut-ikutkan. Kalau merokok itu masih. Masih ada? Yang sedihnya ada kalau ditanya bapakku beda marah, Bu. Iya. Kita Masuk akal sih. iya, makanya kami pernah. Yang dulu selesai itu. Oh, Iya. 10 batang masuk mulut. Bakar. Tangan ikan, pokoknya habis. Makanya itu kalau ditanya giliran yang ya ngomong yang respon orang tuanya bagus itu kan enak, begitu dimarah begitu dipanggil orang tuanya responnya bagus itu kan juga semangat kan nanti Iya. kan bentuk karakternya itu. Nah ketemu yang orang tua tadi yang tanda kutip tadi yo anaknya langsung jawab duluan, oh bapak sama kami duduk meja ngerokok, nah nama Manu ngomong apa lagi gitu. Kita potongnya, Pak. waduh jauh itu yuk. Ada tahun Masya Allah. nggak salah berapa tahun yang lalu itu ada setelah kami temukan itu. Akhirnya tinggal kami kasih peringatan baik. Kalaupun kau nak merokok di rumah dengan bapak dekat Silakan. tapi di sekolah kami tidak menginginkan, Mm-mm. tidak menginginkan itu. Silakan. Oh. Tolong hargai aturan yang ada di SMA 4. Nah, selama yuk di sini 10 tahun, berapa siswa yang sudah diberhentikan? Kalau diberhentikan sih tidak kati. Kati, cuma dipindahkan gitu ya? Karena bermasalah. Karena kadang-kadang masalah itu timbul dari anak, bukan dari kita. Ya. Misal, dia nilainya tidak memenuhi. Misalnya kan harusnya minimal 75, ternyata dia tidak hadir, kehadirannya bela tidak kati, nilai dia tidak cukup. Misalnya ulangan dia tidak melu ulangan, ngumpul tugas dia tidak ngumpul tugas. Begitu dikeluarkan oleh guru mata pelajaran nilainya misalnya di bawah standar lah 30. Nah, yang dikhawatirkan, tidak masalah dia tidak nak sekolah di sini, tidak masalah. Tapi kaget terjegal waktu di pucuk. Waktu di pucuk, waktu nak kelulus kan minimal nilai rata-rata. Nah, ketemu lagi kan? Waduh ya. Ya aduh aturan kelulusan. Sekarang kan lulus dah, kata tidak lulus. Tidak bisa loh. 100% lulus. Nah, gitu kan? makanya itu tadi daripada dia di sini tidak selesai kan ada kriteria kenaikan kan ada, misalnya kehadiran minimal 80%, dia dewek lah kurang dari 80%, arti kata kan lah ditunggu di depan itu kan tidak naik kan. Benar. Nah daripada itu lebih baik kita komunikasikan bagus-bagus dengan orang tuanya, lemaklah kalau di sana dia nol lagi persennya. Oh ya kan? Iya. Nah misalnya pindah ke sekolah A, jadi nol lagi kan, tidak lagi yang sudah tertampung di sini sudah sekian persen tadi. Itu sebenarnya itu teknik kita menyelamatkan anak sebenarnya. Aduh. Bukan mengeluarkan. Aduh. Berapa banyak ya selama di sini? Tidak nyampe di bawah paling di 20 ya? Tidak sampai, tidak nyampe. Setahun itu biar nyampe siko. Oh, bagus-bagus berarti. Nah, alhamdulillah. Rapi-rapi, rajin-rajin di sekolahnya. Rajin kena marah. Itu aku jangan tidak baik. Kalau selalu bagus, bagus saya. Tapi Iya. kan kalau bagus galau pula, ya Gurunya. kan adik seni kan. Iya. Itulah dilemanya yang ada tuntunan wali kelas, tuntunan guru mata pelajaran kan itu semuanya itu tugas masing-masing kan. Nah, begitu ditemukan yang seperti itu, kita ajak rembuk. Itu pun juga tidak bisa
sekali ketemu kasus itu langsung kita giring tuh tidak, kita panggil dulu orang tuanya. Biasanya itu sudah lebih dari 3-4 kali panggilan orang tua dan anak itu juga tidak mengalami perubahan. Sebenarnya justru kita tuh sayang dengan anak itu. Daripada dia tertunda tamatnya terus dari sini, umur semakin dan dia masuk ke generasi berikutnya kan sudah generasi yang lain lagi. Kasihan kan dengan dia. Nah, makanya diarahkan seperti itu. Nah, terus jebolan alumni jebolan sering ya. Ayo, alumni SMA 4 ini kemana diterimanya yuk? Alhamdulillah sih banyak yang kalau yang ke Akmil sudah ya, Akpol juga udah ada. Terus tuh ke perguruan tinggi ini, alhamdulillah perguruan tinggi negeri ini banyak itu. Yang entah itu tembus ke Unsri. Kalau Unsri itu banyak itu. Banyak ya? Ada Patah dan sebagainya itu. Lumayan lah. Mereka mayoritas memang nak sekolah sama kedinasan juga banyak. Oh. Kalau persentase setiap tahun tuh yang lanjut dengan yang tidak itu berapa persen lagi kira yuk? Kalau yang lanjutnya mah ini ya, kan kalau taman SMA ini kan beda dengan kategori taman SMP ya. Nah, SMA ini kan ada yang langsung ke perguruan tinggi, ada yang ke dinasan tadi kan, itu kategorinya melanjut semua. Ada yang nak nikah kan itu. Kan boleh lah umurnya kan. Belum lah yuk. Ya, kalau 2 tahun tamat boleh kan nikah kan. Kan belum berapa kemarin? 19. Nah bener. Rekomendasi. Kan dispensasi berarti. Taman SMA 18. Tahun depannya 19 kan ada nikah. Boleh. Tidak boleh melarang wong nikah. Yang penting ada dispensasinya juga. Ya yang jelas kalau melanjut insya Allah rata-rata di atas 80% itu melanjut ke perguruan tinggi. Mantap ya. Artinya yang penyerapan ke yang menikah lebih tinggi 8% berarti bagus berarti. Sisanya mungkin yang nikah tadi ya. Yang nikah salah satunya mungkin langsung kerja mereka ya, tapi jarang-jarang juga pula kencing langsung kerja ini. Kalaupun kerja mereka ada yang ke Thailand, mereka tuh. TKA. Ya, benar TKA tadi benar. Ada yang ke Thailand. Iya, begitu. Ada yang ke ini, ke Afrika ada. Ketemu di Facebook itu, Bu, aku ini. Jadi TKA. Tapi nggak tahu ibu apa begitu langsung tamat sekolah dia langsung ke sana apa tidak, ibu tidak tahu juga kan. Dia masih sempat kuliah dulu kan. Belum sempat cerita ke sana. Ternyata ada yang TKA ada beberapa siswa sih yang sudah melapor juga. Sebentar lagi kan apa SPMB yuk. Besok kan tahun lalu kalau salah tuh sempat di demo kan. Tidak, ada di demo itu. Di demo aksi di depan ini. Digeruduk. Oh, digeruduk ya. Geruduk. Sikapi cak mana yuk di SPMB tahun ini yuk? Ya karena apapun bentuknya yang namanya seleksi kan ini kan seleksi di dalam sistem itu tetap ada 2 kemungkinan, diterima dan tidak diterima. Nah yang tidak diterima itu juga ada 2 kemungkinan, ada yang menerima, ada yang tidak menerima kan gitu. Nah yang tidak menerima inilah yang kadang-kadang geruduk itu. Nah itu tadi. Jadi kalau kita ngomong harus semua orang yang tidak diterima itu harus menerima kenyataan, kan tidak semua orang. Kadang-kadang juga ada oknum yang belum paham dengan juknis itu, atau belum paham dengan kondisi sebenarnya sistem yang sekarang ini sudah berubah apa tidak, seperti itu. Itu jadinya. Jadi kalau disuruh ngomong tidak boleh protes itu, ya itu kan hak mereka. Benar. Tidak bisa. Terakhir yuk. Ini kan di beberapa sekolah itu kan ada yang maaf tuh make aku tuh nunjuk cak ini tuh. Iya. Tapi cak ini lain. Yang cak ini kan. Ada enggak di Semampan ini? Alhamdulillah kita tidak membuat seperti itu. Karena apa? Karena jelas itu perbuatan yang salah. Kalau kita sudah tahu itu perbuatan salah, kita mbak lemak juga ngomongi gitu. Kita buat benar masih dikatakan salah. Ya kan? Nah, jadi tolong nih mumpung dibuka ini,
kalau ada Bagi yang gitu ya. mengatasnamakan, nah kan mengatasnamakan. Kadang-kadang di luar itu ngomong ke masuk SMA Negeri 4 tuh 10 juta. Nah, Masuk SMA Negeri 4 tuh 4 juta paling kecil, ya kan? di luar seragam. Nah, yo, alang ke lumaknya kepala sekolahnya aku kayo nyoy deh. Pak, mobil. Dan gimana? mobil. Mak mana? Tiap tahun ya? Tiap tahun ganti mobil ya, kira-kira. Bu Jim ini masih cak inilah dari dulu. Artinya masih buntu tuh lah. Iya. Cuma ada untungnya yuk. Ada itu. Tahun lalu di posisi haji umroh, sekarang indah kan? Tapi caknya haji umroh itu tetap ya. Oh aja. Anak umroh lagi di musuh haji itu kan? Ya sebenarnya kayak ini ya. Kita temu si Malakama itu sebenarnya. Kita temui kadang ada yang didatang dengan kita itu menganggap dengan bertemu itu meyakinkan dirinya pasti diterima. Iya. Lebih baik kalau saya pribadi saya tidak menemui. Karena yang datang itu kan belum tahu dia balik kanannya kaki ngomong apa. Pak, misalnya si A datang ke ibu, Bu, aku nak minta tolong dengan Bu, anakku ini nak masuk nih SMA Negeri 4. Dak galak sekolah nih Bu, kalau di SMA Negeri 4. Nah, kan seperti Ujinya, itu, ya? ujinya. Manusia kita tuh ujinya. Ujinya. Nah, begitu dia keluar, kan sekedar ngomong saya itu kan, kita jawab dengan diplomasi, silakan daftar, kami sesuai dengan aturan, kalau dia memang lulus monggo, kalau dia tidak mohon maaf. Kalimat kita nerima saya itu kan, begitu dia balik kanan, taunya yang datang tadi bukan orang tuanya, entah tetangganya, entah dulur jauh kan, ngomonglah ke sana, ya aku lanu ibu jom pasti diterima. Pokoknya nak minta duit sekian. Nah, kan aku lagi dijual nak duit sekian. Nah, jadi maksud aku tuh makanya lebih baik tidak ditemui. Kalau ditemui tadi itu tadi. Terus itu kaki misalnya. Dia ternyata anak itu memang lulus loh. Lulus asli murni. Dia langsung ngomong lagi dengan yang si orang tuanya tadi. Aku lah menunjuk dengan Bu Jum itu sekian. Balik ke. Nah, aku lagi yang kena jual kan? Atau dia tidak lulus. Dia mulai ngomong, aku lah nganjuk bojom tuh 5 juta, tidak diterluluskannya. Padahal tidak katik kan omongan dia tadi. Cuma sekedar minta tolong dan sebagainya tadi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ini karena dilema yang ada dengan kami kepala sekolah itu seperti itu. Kalau mungkin lewat guru pengawas tadi yuk. Tetap tidak bisa. Kan tetapnya kan keputusannya kan di web itu. Kalau memang dia masuk, ya masuk lah. Kan bisa dirubah yuk. Apa dia nggak dirubah? Nilainya kan ada. Detik-detik akhir. Jangan pengumuman. Nah, yang mindset sama itu coba kita sama-sama merubah lah. Jangan berpikir cak itu. Yang sekarang ya? Iya. Sebelumnya udah apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetap jangan. Pemutihan. Inilah kalau ngomong dengan wong dia banyak nih puter-puter kayaknya. Enggak tahu. Geruduk. Kayak geruduk lagi aja. Nah, maksud aku tuh biar juga pemahaman dengan masyarakat tuh cak itu. Aku katakan tadi dunianya kan sudah beda. Benar. Kalau kita dewek yang tidak galak merubahnya, lalu siapa lagi nak merubah ini? Terus anak itu tidak pernah pede kage. Begitu nak daftar ini tidak pernah pede karena dia pengen nak didukung, nak didatenginian barunya kan. Padahal selama ini. Kan ada niat nih yuk. Katanya anakku nih masih SMA pada lulus. Iya Bu, kepala sekolahnya umroh. Mikir ini kan musim haji juga kan? Umroh di mana juga? Nian, Ju. Ya, apa-apa kalau nyebutnya baru nak calon umroh. Lain cerita itu. Ya gitu kan danyanya kan. Ya. Aku musim maju ke umroh. Mungkin iya juga kan? Ternyata tidak kan? Ya, itu tadi alasannya itu sebenarnya itu. Biar kita tidak bertatap muka langsung supaya itu tadi yang negatifnya tadi itu dia kalau dia misalnya ngomongkan pernah ketemu dengan Bu Ujung kan enggak pernah. Iya. Artinya kan bisa kita bantah kan. Nah, atau dia ngomong, akulah ketemu nian, lah ACC ujinya lulus, lah diyakinkan lulus 100%. Buktinya tidak katik, ketemu tidak pernah. 10, 12, nah, wow. Itu. Jadi Mak nian itu. Emang konyol. Kok kamu ke tadi? Amun berapa tadi jumlah murid itu 252 kan? Oh, kali ke berapa? 5 juta. 5 juta, 10 juta yuk. 10 juta. Wow, sekian M. Pacar umroh buat kali ya. Ganti mobil tadi. Tahu. Anggap mobil umroh berkali-kali gitu kan. Bulan ini umroh, bulan depan umroh kan. Nah itu maksudnya itu candaan kita itu walaupun candaan tapi serius. Iya.
Maksud aku sama-sama lah kita pahamkan dengan anak kita, dengan diri kita juga ke orang tua. Yo, memang namanya hidup di alam ini memang harus ada seleksi kan. Tidak bisa kita tidak berseleksi itu. Dimanapun komunitas kita pasti ada seleksi. Nah, jadi maksud aku tuh hargai itu. Pahamkan juga dengan diri kita. Kalaupun kita terseleksi di sana, oh berarti kita di situ tempat kita di tempat lain. Nah, itu pengen, sadar diri. Nah, sadar diri. Pengen introspeksi. Itu kan kerennya. Sadar diri, kita sahabat kita itu kan. Kadang-kadang kan kita juga tidak percaya dengan anak kita tuh. Rasanya tidak mungkin budak kita tidak terima. Ternyata begitu dia giat belajar. Sekarang kan TO di bimbel banyak, sudah tuh di online juga banyak. Ternyata begitu dia seleksi lewat CBT dia bisa lulus kan? Nah itu, jadi masa aku tuh tanamkanlah dengan anak sekarang ini. Kapan lagi dia untuk berjuang? Mandiri. Nah, apa percaya dengan kemampuan dewek kan? Betul. Nah di situ kalau tidak pernah, ya itu tadi. Oke. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya.